رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat As-Sanabil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini dengan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa kita di program kita Kurma, kuliah Ramadan menjelang maghrib, melanjutkan pembahasan fikih puasa yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang rukun-rukun puasa. Nah, rukun puasa, apa itu rukun? Rukun itu adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Misalnya kita melakukan pekerjaan ibadah puasa, maka apa saja yang wajib di dalam puasa? Sehingga bila kita kerjakan itu yang wajib atau yang rukun tadi, maka sahlah puasa kita. Sah puasa kita. Nah, rukun puasa itu ada dua saja. Jadi bila dua ini kita kerjakan benar, sempurna, maka sah sudah puasa kita. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah berniat. Nah, berniat mengerjakan puasa. Kemudian yang kedua adalah menahan dirinya daripada mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi setelahnya niat, lalu nanti masuk memulai ibadah puasanya, selama dia puasa menjaga diri, menahan diri dari mengerjakan apapun yang membatalkan puasa. Nah, masing-masing dalam penjelasan dua rukun puasa ini, yang pertama penjelasan tentang niat. Apabila puasanya itu puasa yang fardu, yang wajib, sebagaimana yang kita laksanakan puasa Ramadan, maka yang wajib di dalam niat puasa Ramadan itu ada dua. Yang pertama, mesti kita letakkan niat itu di malam hari, di malam Ramadan, atau di malam yang nantinya besok kita puasa. Namanya itu tabyitun niat, meletakkan niat di malam hari. Maksud malam itu antara maghrib sampai sebelum subuh, artinya sampai terbit fajar. Nah, jadi kita letakkan niat puasa itu di malam hari itu. Sebelum subuh itu sudah ada niat. Sebelum terbit fajar atau azan subuh sudah meletakkan niat mengerjakan puasa. Entahlah misalnya dia habis tarawih niatnya boleh, atau setelah bangun tidur
sebelum sahur atau setelah sahur, yang penting jangan sampai masuk terbit atau terbit fajar. Yang penting sebelum terbit fajar atau waktu subuh. Nah, kemudian yang kedua, dalam niat puasa Ramadan atau puasa wajib, fardu Ramadan itu yang wajib dalam niatnya adalah menentukan puasanya. Artinya menyebut puasanya. Itu kan seperti kita puasa Ramadan, maka kita mesti dalam niat itu menyebutkan puasa Ramadan. Nah, maka paling minimal niat puasa itu misalnya nawaitu shauma Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Nah, itu sudah cukup nih niatnya, sah. Nah, tapi kalau yang paling sempurna yang biasa kita pakai dan kita lafazkan yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam hati, sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, niat itu yang wajibnya bil qalbi, dengan hati, artinya di dalam hati. Adapun melafazkan niat yang nawaitu shauma ghadin itu hukumnya sunnah. Kemudian nanti kita letakkan dalam hati sekali, maka sudah sah niatnya. Tinggal kita nunggu fajar, masuk waktu fajar, subuh, maka mulai kita puasa. Mulai itu kita melaksanakan rukun puasa yang kedua, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar itu sampai tenggelam matahari atau sampai maghrib. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Perlu kita ketahui yang membatalkan puasa itu banyak lah. Ada beberapa yang membatalkan puasa, ulama menyebutkan ada 8. Nah, yang pertama adalah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan daripada kemurtadan ini. Murtad ini orang yang keluar dari agama Islam. Saat puasa misalnya orang tersebut murtad, maka batallah puasanya. Na'udzubillah. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua adalah haid dan nifas dan melahirkan. Nah, jadi misalnya dia di siang hari, ternyata ini perempuan itu kedatangan haid, sekalipun berapa detik lagi sudah waktu buka, tapi datang haid, maka batal puasanya. Karena harus sepanjang siangnya sampai bukaan itu dia harus suci dari haid dan nifas. Bila kedatangan haid dan nifas atau beranak, atau melahirkan, maka itu batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah gila. Gila ini sekalipun sebentar, hitungan detik saja dia gilanya. Misalnya terbentur kepalanya, ternyata langsung jadi gila. Dibentur lagi kepalanya, sembuh gilanya. Nah, apabila dia gila di waktu siang Ramadan itu, sekalipun sebentar, itu membatalkan puasa. Mudahan kita jangan gila. Amin. Kemudian yang keempat adalah pingsan dan mabuk, dengan catatan pingsannya sepanjang siang puasa. Nah, jadi mulai dari sebelum terbit fajar pingsan sampai maghrib pingsannya, nah itu batal puasa. Atau mabuk seperti itu juga. Tapi kalau hanya pingsannya tidak menghabiskan semua siangnya, itu tidak batal puasa. Misalnya dia pingsan di siang hari Ramadan, pingsannya paling hanya beberapa jam saja, maka tetap tidak batal puasa, dengan catatan tidak diminumi. Nah, kalau diberi minum, bagi banyu teh, es pulang, nah itu batal. Nah, minumnya itu yang batal. Nah, kemudian yang kelima membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Nah, di siang Ramadan itu bila berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Nah, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang keenam, yang termasuk membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja ini artinya dia sengaja-sengajakan supaya muntah. Cium-cium apa misalnya, tapi ingin memuntah, ternyata muntah. Nah, maka itu membatalkan puasa. Tapi apabila muntahnya tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan tidak diminumi tadi, tidak diberi minum. Apabila diberi minum, dia minum, nah itu batal. Atau dengan catatan nanti kalau ada orang misalnya muntah, maka berarti mulutnya itu terkena najis.
maka setelah dia muntah itu mesti disucikan mulutnya dengan dikumur-kumuri dengan air suci mensucikan, air mutlak. Apabila dia tidak mengkumur-kumuri, ternyata mulutnya masih kena najis bekas muntah itu, bila dia menelan itu liurnya, berarti liurnya itu bercampur dengan najis, maka bila ditelannya itu batal. Dan termasuk juga batal, dia muntah tidak sengaja, ternyata masih ada makanan yang tersisa di mulutnya, lalu diteguknya, ditelannya kembali, nah itu batal. Nah, itu termasuk batal karena menelannya kembali itu menjadikannya dia batal. Nah, yang keenam, kemudian yang ketujuh, yaitu keluar air mani dengan sengaja. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, dengan sengaja. Tapi apabila dia mimpi basah misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang kedelapan termasuk yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan suatu benda ke dalam rongga badan yang terbuka. Nah, benda tersebut baik sedikit maupun banyak, tapi dalam keadaan sengaja dan kehendak sendiri. Dia masukkan baik berupa makanan ataupun tidak makanan, ya, dimasukkannya ke dalam rongga badan yang terbuka seperti rongga mulut, hidung, telinga, atau termasuk juga kemaluan belakang, kemaluan depan, itu kan ada rongga yang terbuka. Dia masukkan suatu benda di situ dengan sengaja dan kehendak sendiri, seperti dia makan sengaja, minum sengaja. Nah, maka itu membatalkan puasa, maka dijaga. Itu ketika dia melaksanakan puasa, apapun yang membatalkan puasa ini ditahan, dijaga. Nah, kemudian diantara yang membatalkan puasa, yang juga bisa menyebabkan batal puasa adalah apabila dia sengaja memasukkan air ke dalam telinganya ketika dia mandi. Jadi dia mandi atau dia mandi dengan dengan membasuh kepalanya dengan sengaja gitu, dengan ternyata ada masuk air ke dalam telinganya. Nah, dan mandinya bukan mandi yang diperintah, bukan mandi wajib dan bukan mandi sunnah, mandi biasa. Nah, itu juga kata ulama bisa menyebabkan batal puasa. Jadi alangkah bagusnya ketika melaksanakan ibadah puasa, kalau mandi agar berhati-hati, terutama mandi biasa. Nah, kalau bagusnya mandinya tikas bulu saya. Nah, tapi kalau mandi wajib, mandi sunat itu tidak apa-apa. Nah, ini saja yang termasuk membatalkan puasa. Agar kiranya kita menjaga, mudah-mudahan puasa kita maksimal kita kerjakan dan kita mengerjakannya dengan sempurna dan benar dan sah, sehingga puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini tunai insyaallah 1 bulan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.